Nah, kita akan bahas tentang cermin cekung ya. Cermin cekung. Oke. Ini mohon maaf sebelumnya kalau tulisannya agak agak jelek. Udah tulisannya biasanya juga kalau di papan tulis jelek ya. Ini tambah jelek saja. Oke, harap dimaklumi ya. Nah, cermin cekung sifat bayangannya tidak bisa dihafalkan seperti cermin datar ataupun cermin cembung, tapi pakai logika, pakai penalaran ya. Kita buat dulu, misalkan ini saya memiliki sebuah gambar cermin cekung. Oke, gambarnya seperti ini. Oke, ini ada garis yang kita sebut selanjutnya dengan sumbu utama, SU ya. Gak usah dikasih A ya. Nah, jadi SUA ya. Oke. Nah, ada titik-titik penting di sini, ada titik fokus. Kemudian ada titik jari-jari kelengkungan R. Zaman SMP, teman-teman biasanya ada yang titik jari-jari kelengkungan, ada yang tulis P, ada yang ditulis dengan M gitu ya. Tapi kalau kalian SMP sudah di neutron, biasa sering pakai R. Nah, ada bagian belakangnya, bagian yang diarsir ini adalah bagian belakang. Oke, belakang ini ya. Otomatis yang ini adalah bagian depan. Ada ruang-ruangnya, teman-teman. Ruang-ruangnya antara cermin dengan fokus itu adalah ruang 1. Kemudian fokus dengan R adalah ruang 2. R sampai ke sana, sampai selanjutnya adalah ruang 3, sementara yang di belakang adalah ruang 4. Oke. Bagaimana sifat bayangannya, diingat-ingat saja ini, gak usah dihafalkan tapi pakai penalaran. Nalarnya gimana? Ruang depan, ruang depan sih? Ruang benda ya. Ruang benda ditambah dengan ruang bayangan, itu hasilnya wajib sama dengan 5 gitu ya. Misalkan benda di ruang 1, jangan ruang 1 dulu deh, benda di ruang 2, benda di ruang 2. Nah, berarti bayangannya di mana? Bayangan di ruang 3. Bayangan di ruang 3. Oke, 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Kemudian 2 jadi 3. 2 jadi 3 itu diapakan? Diperbesar. 2 jadi 3 diperbesar, jelas ya. Oke, ruang 3. Teman-teman lihat ruang 3. Ruang 3 itu ada di mana? Ruang 3 itu ada di depan. Ruang 3 ada depan. Depan itu huruf terakhirnya apa? N gitu ya. Oke, berarti N. Nyata. Nah, kalau nyata pasti dia terbalik. Nah, itu kalau benda di ruang 2. Mas, bagaimana kalau benda di ruang 1? Kalau benda di ruang 1, bayangan di mana nih? Benda di ruang 1, bayangan biar sama dengan 5, otomatis bayangan di ruang 4. Bayangan di ruang 4. Nah, 1 jadi 4. 1 jadi 4 diperbesar dong, diperbesar. Nah, lihat ruang 4. Ruang 4 itu di mana? Di belakang cermin. Huruf terakhirnya apa? G. Berarti dia juga G. Nah, G apa? Gak nyata gitu ya. Gak nyata. Gak nyata itu apa? Gak nyata itu adalah maya. Gitu ya. Oke. Nah, gak nyata ya, alias maya. Kalau maya tadi identik dengan apa? Maya identik dengan tegak. Nah, teman-teman bisa pakai logika itu, bisa mencari benda di ruang 2, benda di ruang 3, nanti bayangan di mana? Mas, kalau benda di ruang 4? Benda di ruang 4 secara teori bisa. Nanti bayangan di ruang 1. Tapi apakah kamu pernah bercermin sementara kamunya di belakang cermin? Nah, nggak pernah kan? Bagaimana kalau bendanya di F?
Benda di titik fokus. Kalau bendanya di titik fokus, titik fokus nih. Titik fokus itu antara 1 dengan 2, bukan ruang 1, bukan ruang 2. Oke, 1,5 deh ya, anggap saja 1,5. Oke, kalau 1,5 berarti bayangannya di 3,5. Ada nggak 3,5? Nggak ada. Oke, maka tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan. Kalau benda di fokus tidak terjadi bayangan. Terjadi sih, tapi dalam jarak yang tidak terhingga ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau saya meletakkan bendanya di R, di jari-jari kelengkungan? Kalau bendanya di R, oke, R. Nah, R itu bukan ruang 2, juga bukan ruang 3. Ruang berapa? Ruang 2,5 deh, dikatakan 2,5 deh. Kayak biar sama dengan 5, berarti harus berapa bayangannya? Bayangan juga di R. Bayangan di R. R jadi R. Oh, sama besar dong. Sama besar. Oke. Nah, kemudian apa lagi nih? Yang lain, R itu di depan apa belakang? Depan. Kalau depan apa? Kalau depan dia nyata. Oke, kalau nyata otomatis bukan ya, kok diper ya. Kalau nyata dia adalah terbalik. Ya, nah ini sifat bayangan dari cermin cekung. Oke, untuk perhitungannya cermin datar, cermin cembung ataupun cermin cekung akan dibahas di video berikutnya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.